Ibrahim. Nabi Ibrahim tertunduk gitu dan mengatakan, nah, itu psikologi pendidikan bagi kita ya, ayah bunda terus pada ibu, para ini bahwa sesungguhnya apabila suami itu diam, itu dalam kondisi beliau mencari solusi. Kita nggak bisa maksakan kalau laki-laki itu harus ngomong, sudah bisa. Gitu ya. Laki mencari solusi itu dengan diam. Dan cara wanita mencari solusi itu harus banyak bicara. Maka punten wahai para suami, apabila Anda melihat istri cerewet, itu berarti dalam kondisi mencari solusi, gitu ya. Betul. Nah, sebaliknya kalau laki-laki diam, itu mencari solusi. Masya Allah. Berat hatinya harus meninggalkan buah hati tercinta, yaitu Ismail. Maka keluarlah doa yang indah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rupanya sosok seorang ayah itu adalah sosok yang senantiasa punya koneksi kepada Allah dengan banyak bicara sama Allah. Saya mengatakan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya, sering-sering bicara sama Allah. Sering ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ngobrol dengan Allah? Ya ngobrol dengan Allah. Kan kita sering ngobrol dengan teman-teman ya. Sering ngeluh. Sesungguhnya Allah sangat senang dikeluhkan gitu. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ya Allah, saya ada penyakit ya Allah. Ya Allah, saya punya anak ya Allah. Ya Allah, beban hidup saya berat. Besok tahun ajaran baru ya Allah, bulan Juli ya Allah. 4 anak masuk sekolah awal tahun ajaran baru sebuah. Anak pertama masuk SMA, anak kedua masuk SMP, anak ketiga masuk SD ya Allah. Ayah ibunya masuk UGD ya Allah. Betul. Ya, berang. Tapi itulah koneksi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tuh punya ikatan yang kuat kepada Allah, gitu ya. Maka ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, di mana Nabi Allah Ibrahim mengatakan dalam doanya, Inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah tempat yang tandus gitu. Rabbana liyuqimus shalah. Lihat, harapan seorang ayah adalah agar anak menegakkan salat, agar anak tidak meninggalkan salat. Ini harapannya. Maka mohon maaf bunda yang dari Allah, kita orang tua tuh jangan sampai punya cita-cita agar anak kita kaya raya, agar anak kita nanti sukses hebat dengan maaf ya, dengan direksinya, usahanya. Oke, itu dunia. Tapi masalah besarnya, maka kita menyekolahkan anak kita sejatinya agar anak kita punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak kita punya akhlak kepada Allah. Lebih-lebih anak kita punya akhlak kepada kedua orang tua. Karena permohonan Nabi Ibrahim adalah Rabbana liyuqimus shalah. Baru berikutnya faja'al afidatan minhum, ya Allah, datang umroh dan haji. Nah, ini Masya Allah. Jadi kata kuncinya bahwa ayah itu adalah sosok pribadi yang senantiasa dekat dengan Allah, hatinya bertumpu kepada Allah, dan banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat sosok Nabi Ibrahim itu melibatkan anaknya dalam ketaatan, gitu ya, membangunkan bersama Ismail, gitu ya, berdoa bersama Ismail. Rabbana innaka ya Allah, kabulkan ya Allah ketika kami telah membuat Ka'bah ini, dan Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak
Ya Allah, jadikan kami berdua hamba yang pasrah dan menerima dari ketentuan-ketentuan-Mu serta anak keturunanku. Jadi Nabi Ibrahim ini seorang ayah yang melibatkan anak-anaknya itu untuk sama-sama berdoa. Pertanyaannya, saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, ayah bunda semuanya, pernahkah sama-sama kita berdoa? Ketika Ramadan ini, ya maaf, sama-sama berdoa ketika berbuka puasa, sama-sama tadarusan, begitu ya. Ketika di mobil, sama-sama berdoa, doa ketika naik mobil, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa bursaha inna rabbil laghafur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kebersamaan dalam doa. Nah, ini sesuatu yang indah. Gimana? Maka pembelajaran yang paling hebat itu pembelajaran dari Al-Quran. Dan kita lihat profil seorang Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi kita itu, subhanallah, mampu memberikan nilai-nilai yang baik dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak serta yang kita cita-citakan berjalan dengan baik. Kan begitu ya, ada saja ujiannya. Ya. Maaf tidak sedikit ayah mengeluh bahwa anaknya tidak bangga dengan ayahnya. Ayah mengeluh sulit untuk mengkondisikan nilai-nilai kebaikan di dalam rumahnya. Begitu ya. Nah, ini masuk kita pada bagi ujian. Saya sedikit membicarakan tentang ujian. Dan itu Bapak Ibu, 3 level ya. Yang pertama, ujian bentuk umum. Ujian dalam bentuk umum. Surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini sifatnya umum dan bisa kolektif atau bisa masif, jumlah yang besar, ya. Kering kerontang, panen gagal, pandemi, betul ya. Pandemi kita kan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia merasakannya. Nah, jadi kalau bicara itu mukmin munafik kafir dapat semuanya. Yang kedua di bawahnya itu musibah. Musibah itu sesuatu yang menimpa kepada seorang hamba yang menjadikan dirinya sedih. Gitu ya. Nah, musibah ini lebih kepada kesalahan diri kita. Apa dalilnya? Surat Asy-Syura ayat 30. Ini ayah bunda semuanya kita introspeksi diri ya. Gitu. Kenapa terjadi anak seperti ini? Kenapa terjadi anak membangkang? Kenapa terjadi anak gak sholat? Gitu. Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa yang terjadi pada dirimu itu sejatinya karena kesalahanmu, gitu. Ya, karena kesalahan kita, Pak. Ya. Mohon maaf, mulut kita sariawan. Kenapa coba? Karena kita memang jarang makan makanan yang bervitamin C. Kenapa tubuh kita lemah? Karena mungkin kita tidak olahraga dan pola makan kita pola makan yang tidak sehat. Kan begitu ya? Apa yang kita rasakan saat ini? Kesehatan. Karena pola hidup kita yang baik. Apa yang kita rasakan saat ini? Penyakit, diabetes, asam urat, kolesterol. Karena pola makan kita dan pola hidup kita yang tidak baik. Apa yang kita makan, akumulasi semuanya itu akan menjadi nilai saat ini. Itu pula hanya kebaikan-kebaikan yang kita rasakan dari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian hati adalah buah daripada akumulasi kebaikan-kebaikan kita masa lampau. Begitu pula halnya rasa gelisah, sedih, pilu, banyak masalah, mumet adalah ibu ayah bunda yang mengapa anak kita tidak taat kepada kita? Mengapa anak kita durhaka kepada kita? Jangan-jangan ada harta haram masuk ke dalam perut. Betapa orang-orang soleh dahulu itu menjaga anak itu betul-betul, Masya Allah.
agar anak tuanya mendapatkan doa anak itu, menjaga kesolehan anak lewat sang ayah mencari harta yang halal. Ya, mencari harta yang halal. Sampai-sampai Rasulullah SAW menceritakan sebuah kisah. Ada dua orang bapak, begitu ya, dua orang bapak, sebutlah si A dengan si B. Ini kisah di zaman Bani Ismail. Si A menjual rumah kepada si B. Si B membelinya dengan harga katakan 100 dinar. Begitu ya. Maka B sudah memilikinya. Setelah dimiliki, B punya niatan untuk merenovasi rumah tersebut. Dipanggillah tukang-tukang bangunan, lalu saat dibangun, digali fondasi, si B mendapatkan satu peti berisi emas. Masya Allah, tuh, satu peti berisi emas. Maka si B mengambil emas itu, lalu datang ke rumah si A. Wahai A, saya membeli rumah Anda dan merenovasi, ingin dibuat lantai 2. Ketika kami menggali untuk pondasi, kami dapatkan peti berisi emas. Ini emas Anda. Si A mengatakan, mohon maaf Tuan, bukankah Anda telah membeli rumah saya dan tanah-tanahnya? Kalau ada di tanah tersebut ada emasnya, berarti itu milik engkau. Si B mengatakan, mohon maaf Tuan, saya ini membeli rumah dengan tanahnya saja, tidak dengan emas-emasnya. Jawaban si A mengatakan, tidak, saya jual kepada engkau rumah dengan tanahnya. Kalau di tanahnya ada emas, milik engkau. Si B mengatakan, enggak, saya tidak mau menerima. Ya Allah, saya tidak butuh emas itu. Saya hanya butuh rumah dengan tanah-tanahnya. Saya khawatir ini emas. Maaf, itu masih milik engkau. Si A lagi mengatakan, maaf, saya tidak mau menerimanya. Masya Allah, luar biasa. Di zaman sekarang ada nggak nih? Ya, jawabannya mustahil, gitu ya. Allah karim. Maka ya, yang dirahmat Allah, fatahakama ilal qalbi, dua-duanya tidak mau emas ini. Apa jawab si A? Demi Allah, saya punya anak-anak. Di mana anak-anak saya? Tidak mau anak-anak saya ini mendapatkan keburukan dari harta yang tidak jelas. Luar biasa ini. Dari harta yang tidak jelas. Saya ingin berkah rumah tangga, ikut berkahnya anak-anak saya. Si B pun menjawab, demi Allah saya tidak mau mendapat harta yang tidak jelas. Maka biarkan harta ini miliknya. Si A mengatakan, enggak, biarkan harta ini miliknya. Alhamdulillah saya punya anak laki-laki usia 27 tahun. Ya, bagaimana? Punya anak juga. Saya juga punya anak wanita usia 24 tahun. Ya sudahlah, satukanlah dua. Jodohkanlah dua-duanya. Emas ini jadi bekal mereka. Subhanallah. Ifa. Ya. Wara. Menjaga kehati-hatian. Maka seorang ayah menjaga kehati-hatian. Harta ke dalam rumah tangga. Namanya wara, Pak. Wara itu adalah ya meninggalkan sesuatu yang membahayakan kelak untuk akhiratnya. Ini mobil yang dia beli dari harta yang didapatkan di kantor, kira-kira bahaya nggak nih dengan tanda tangannya? Masya Allah. Dengan proyek yang didapatkan, dengan sekali proyek didapatkan, lalu dia belikan rumah, dia belikan, motor untuk anaknya. Ini kira-kira bahaya tidak nih untuk akhiratnya? Luar biasa. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini surat Asy-Syura ayat 30. Mohon renungkan. Jangan-jangan apa yang berat dalam kehidupan kita, wahai ayah, gitu. Ketika Anda ingin mendapatkan anak yang salah, kok belum mendapatkan? Karena ada yang menghalanginya keberkahan tersebut. Begitu ya? Ya. Maka ucapkanlah ketika ada kesulitan, memang saya yang salah. Kalau ada musibah datang, memang saya yang salah. Dan itulah akhlak Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika dilemparkan dari surga menuju bumi, begitu ya, Masya Allah, beliau menangis. Dalam doanya, ia tidak menyalahkan iblis, walaupun jelas-jelas iblis yang menipunya.
yang membujuknya. Pun Nabi Allah Adam tidak menyalahkan pihak yang kedua, dia adalah istrinya yang terprovokasi dengan iblis. Tapi Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Allah Subhanahu wa taala, emang saya yang berbuat salah, emang saya yang salah. Ini akhlak yang luhur ayah bunda. Kita sebagai ayah, maaf ya, ketika lepas kontrol, marah, emosi memuncak sampai memukulnya. Tolonglah kita nih sebagai ayah, sebagai bunda, datanglah kepada anak kita, peluklah, ucapkan maafkan ayah yang salah, cakap. Begitu ya? Ya, ayah yang salah. Begitu pula ketika anak tidak berubah akhlaknya. Jangan-jangan mohon maaf, ya, ada harta yang tidak jelas masuk ke dalam rumah, Anda katakan, ya Allah, saya yang salah, ya Allah. Jujur ya Allah. Yang kemarin saya dapatkan, jujur ya Allah, itu haram. Sudah kadung masuk ke dalam perut anak. Kadung saya belikan, maka sudah kadung untuk bayar SPP anak-anak. Ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan anak. Nah, Allah itulah yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim, curhat kepada Allah. Maka seorang ayah harus betul-betul melihat kalau musibah datang kepada kita berkaitan dengan anak yang gak betah di pesantren, anak tawuran, begitu ya. Masya Allah, jangan-jangan itu musibah. Surat Asy-Syura ayat 30. Ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Karena salah ente, begitu ya, salah kita nih, gitu. Maka mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai ada seorang alim mengatakan sumber keburukan itu adalah ayah. Masya Allah, berat mendengarnya ya. Tapi seorang alim mengatakan itu sumber keburukan itu adalah ayah. Jika ayahnya sudah punya sifat perilaku buruk, maka anak-anaknya akan mendapatkan keburukan tersebut. Di antaranya apa? Mohon maaf, nafkahnya. Nafkah yang tidak halal. Begitu ya. Nah ini. Berikutnya yang lainnya apa? Keburukan ayah akan berdampak kepada anak. Saya terinspirasi dengan sebuah ucapan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampai menangis, Bapak Ibu, ayah bunda, sampai menangis dia gitu ya. Sembuhkan menangis. Muridnya mengatakan, ma bakaita ya Syekh, mengapa engkau menangis sehebat ini wahai guru? Sampai air mata membasahi jenggotnya. Pipinya, Allah karim. Imam Syafi'i mengatakan, ini ayat yang luar biasa. Ayat tentang zina. Fazina dain. Sungguh zina itu adalah hutang. Zina itu adalah hutang. Yang akan menebusnya adalah anak cucunya. Oh, berapa banyak ya anak-anak bebas ya. Anak-anak sangat bebas sekali, begitu ya. Anak-anak sangat bebas berinteraksi, maaf berpacaran sampai hamil di luar nikah. Interaksi sendirilah. Kalau tidak kena anaknya atau anak perempuan yang hamil di luar nikah, atau anak laki-lakinya nauzubillah dari yang menzinahi orang, atau cucunya, maka didapatkan dua hal yang apabila orang tua melakukannya itu dampak kepada anak. Yang pertama adalah zina, yang kedua adalah memakan harta haram. Masya Allah. Maka ayah bunda, ayo kita perbaiki kita. Begitu ya. Ya, kayak mendapatkan Pak ada Masya Allah ya, tahun Azwah teman ini dahulu hidupnya berkecukupan gitu ya, mewah dan sebagainya. Ini 5 bersaudara, subhanallah ya, anak perempuannya yang sulung dan yang kedua maaf menjual kehormatan diri, yang ketiga maaf jadi perampok laki-laki, yang keempat laki-laki kena narkoba, dan yang kelima alhamdulillah tidak nakal, tidak narkoba. Maaf, anak kelima Down syndrome. Saya tanyakan kepada adik, ini kenapa bisa seperti ini dek? Dia mengatakan, abang nggak tahu. Masya Allah, bukankah orang tuanya itu rentenir? Orang tuanya rentenir Pak, Bu.
Ya, riba. Masya Allah, dampaknya kepada anak. Maka ini penting buat kita pahami, Bapak Ibu. Jadi bukan bahwa kita lah yang salah, datanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ujian skala besar, di bawahnya ada kemudahan. Nah, yang ketiga nih unik nih, ayah ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang ketiga namanya fitnah. Fitnah dalam bahasa kita ujian yang dikhususkan untuk orang-orang beriman, gitu ya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab adalah menyebutkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Ya. Orang jelek dibilang empan. Nah, itu fitnah tuh. Ya, gitu. Jadi fitnah bahasa Arab adalah ujian spesifik untuk orang-orang yang beriman saja. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa mereka beriman, tapi mereka belum selevel Nabi Allah Nuh, kan anaknya durhaka. Maka Anda jangan aneh, kita jangan aneh. Ada orang soleh, anaknya nakal. Ada orang soleh, kiai, anaknya durhaka. Karena ada anak Nabi yang anaknya durhaka. Begitu. Ya. Jadi ada yang sifatnya ujian khusus karena memang keimanannya sudah hebat. Ada yang musibah, malapetaka ini tersebab dari kesalahan-kesalahan. Begitu. Maka seorang ayah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang kita lihat langsung berikutnya tentang bagaimana menghadirkan ayah yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Bagaimana menghadirkan ayah yang dirindukan oleh anak-anaknya. Usikum wa iya nafsi, saya menasihati kepada ayah bunda semuanya, dan terkhusus kepada diri pribadi dan keluarga saya. Begitu ya. Gitu. Yang pertama, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alaqatul qalbi ilallah. Yang pertama adalah ikatan hati ayah kepada Allah yang harus senantiasa terjalin mesra. Ya, Anda mendengar kisah di dalam surat Al-Kahfi ya. Masya Allah, ada anak yatim ditolong oleh 2 nabi, Pak. Didatangi oleh nabi, dibangunkan rumahnya. Betul kan? Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Padahal Nabi Khidir dan Musa itu ingin menyewa tempat di kampung tersebut, punya uang, gitu. Tapi penduduk kampung mengusirnya. Ya sudah, berjalanlah 2 orang ini, 2 orang yang mulia, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, di ujung kampung tersebut melihat rumah yang ambruk. Berhentilah Nabi Khidir, kemudian merenovasi rumah tersebut. Masya Allah itu. Ya, Nabi Musa bingung. Apa kata Nabi Musa? Wahai Khidir, penduduk kampung ini telah mengusir kita. Kenapa Anda berbuat baik kepada penduduk ini? Gitu. Maka Nabi Khidir mengatakan, bukankah aku sudah katakan Anda jangan banyak bicara, Anda jangan banyak tanya. Kan begitu ya kisahnya. Masya Allah. Lalu jelaskanlah pada kisah tersebut pada surat Al-Kahfi bahwa kana abuhuma salihah. Mengapa Nabi Allah Khidir membangun rumah tersebut? Alasan yang kuatnya pada ayat tersebut adalah kana abuhuma salihah. Karena ayah dari anak yatim ini adalah sosok pribadi yang saleh. Subhanallah, luar biasa. Itu hamparan yang kuat untuk kita semuanya. Iya. Betapa orang tua yang saleh, ayah yang saleh itu akan menghadirkan kekuatan dan keberkahan bagi anak-anak. Ya, kita lihatlah. Mohon izin Pak Ibu yang ya, Bapak Ibu pulang kampung nih. Ya, katakan ke Ciamis, rumahnya agak naik sedikit lah begitu. Ya, ada orang anak muda yang jalan tuh
jalan kaki. Istri bilang sama suaminya, ayah itu seperti itu si Rahmat ya, putra Pak Kiai Ahmad tuh, Pak Kiai. Biar takutnya ini nge-freeze air ke itu subhanallah yang punya pesantren besar gitu. Satu di Kita ajak naik ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, putra Pak Kiai Ahmad. Jadi Bu, gitu. Iya Bu. Sini ayo masuk. Kenapa istri mengajak pemuda tersebut masuk ke dalam mobil? Kenapa bapak membolehkannya? Karena pemuda ini ayahnya saleh, ayahnya orang baik. Tapi ketika Anda naik mobil dengan istri, ya, Masya Allah, ada orang berjalan, tatonya banyak, kupingnya penuh dengan anting. Subhanallah, jalan tuh ke atas terus, ya. Suami melihat siapa nih tato banyak amat. Oh, rupanya si Fulan. Siapa tuh? Itu putranya si Fulan. Ya, biasa Pak ya, yang sering mabok itu. Ya, narkoba juga orang tuanya. Suami mengatakan, gimana kalau kita ajak? Jangan. Fitrah kita mengatakan gak suka dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Betapa orang tua yang saleh itu mendatangkan manfaat bagi anak-anaknya. Ini Masya Allah. Begitu ya. Jadi kembali ayah bunda yang bermau ta'alluqul qalbi, hati senantiasa terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Yang kedua, menjadi ayah yang dirindukan adalah ayah yang senantiasa punya ketegasan dalam kehidupan rumah tangganya. Begitu ya. Anda lihat ayah bunda surat An-Nisa ayat 34 dan surat An-Nisa ayat 35. Begitu ya. Lihat seorang ayah tegas dalam menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi. Gitu ya. Pada surat An-Nisa ayat 34. Bahwa seorang ayah itu adalah qawwam, pemimpin, pembimbing, pembina gitu. Allah yang nunjuk gitu. Maka nafkah itu sejatinya laki-laki. Itu fitrahnya laki-laki mencari nafkah. Jangan sampai, mohon maaf nih, malah perempuan yang cari nafkah. Jadi hilang tuh keqawaman seorang laki-laki. Gitu ya. Maka indah nih, mengapa Allah mengaitkan 34 dengan 35? Sedangkan 35 itu tentang keretakan rumah tangga. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Ya. Kalau engkau khawatir berpisah, hancur rumah tangga, kan begitu. Loh, apa hubungannya? Oh, kuat hubungannya. Ya. Jika ayat 34 ya tentang masalah qawam gitu, kalau qawamnya itu, kepemimpinannya itu dimiliki oleh seorang ayah dan sifat membimbing kepada anak-anak yang kuat, begitu ya, maka tidak terjadi syiqaq. Tidak akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Kalau keqawamannya itu betul-betul dimiliki oleh seorang ayah. Ya, cari nafkah, bismillah. Bangun sebelum subuh, malamnya tahajud, ayo, begitu ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan seorang ayah kepada Allah berikut dengan ketegasannya, Masya Allah, luar biasa. Gitu. Terlebih surat An-Nur ayat 36, ayat 37 ya. An-Nur ayat 36, ayat 37, di buyutin azinallahu wa yuzkara fihi hasmuhu, betul ya? Rijal, yang namanya laki-laki itu adalah orang yang datang ke masjid. Maka seorang ayah harus menampilkan bahwa dirinya adalah gemar berangkat ke masjid. Rijalun la tulhihim tijarah. Sehebat apapun bisnisnya, kalau dia tidak dekat dengan Allah dalam sholatnya, maka maaf, kelaki-lakiannya hilang, Pak. Ya, karena laki-laki itu bukan hebat bekerjanya, tapi kedekatan kepada Allah dengan mendatangi masjid, itu akan hadir ketegasan, akan muncul kewibawaan sebagai seorang ayah. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha. Karena di tempat tersebutlah ayat-ayat Allah digumenangkan, hati menjadi tenang. Engkau akan betul-betul dilihat oleh anak sosok yang membanggakan kita nih, ya, sebagai seorang ayah, sosok yang membanggakan, ya.
Rijalun la tulhim tijar wala bai'un dzikrillah. Ya. Ini Masya Allah. Jadi kembali ada ketegasan. 1745. Seorang alim menyebutkan dalam sebuah buku yang berjudul Mas'uliyatul Aba Nahwa Abna'i. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang alim membuat buku tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan, ya, termasuk kita khususnya sebagai seorang ayah, gitu. Yang pertama adalah tentang at-ta'lim wa ta'dib. At-ta'lim wa ta'dib. Janganlah orang tua itu, khususnya ayah, meninggalkan pendidikan. Ta'dib. Ta'dib itu adalah memberikan contoh adab-adab. Adab makan dengan tangan kanan. Sampai-sampai Nabi mengajarkan langsung, ya gulam, sambillah, wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Nak, makanlah dengan tangan kananmu, ucapkanlah bismillah, dan makanlah yang dekat-dekat. Nah, itu adab namanya. Betul. Adab. Bagus itu. Bagaimana orang tua, bagaimana anak bicara dengan orang tua. Begitu ya. Bagaimana anak bisa dibangunkan orang tua dengan baik sehingga ia berangkat ke masjid. Masalah sholat pada surat Toha, ya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak sholat. Wastabir. Kenapa menggunakan to? Mengapa tidak langsung wasbir, tapi wastabir? Itu memiliki makna sabar-sabarin. Wahai para ayah, kalau punya anak yang susah sholat, sabarin. Emang dulu juga kita begitu. Pak Abi, mohon maaf nih Pak, bahasanya bukan sirru ummi. Anak itu rahasia ayahnya. Ya, kalau ayahnya tidak menjaga diri dengan baik, berperilaku buruk di luar, maka jangan salahkan anak punya sifat. Sampai mengatakan dalam kalimatnya, afu nisa'akum, ya, afu nisa'ukum. Para ayah, kalau engkau ifah, menjaga diri dengan baik, menjaga pergaulanmu dengan baik, maka anakmu terjaga dengan baik. Mohon maaf Ustadz, anak perempuanmu terjaga dengan baik. Kalau engkau menjaga dirimu di luar, maka Ustadz, anakmu terjaga. Mohon maaf, terus ada waktu mengingatkan 5 menit lagi Ustadz. Aduh, Muflis ya. Lanjut. Iya. Sekitar 5 menit lagi Ustadz pemaparannya. Oh ya, siap. Baik. Mohon maaf. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab Ustadz. Ya. Oke, jadi yang pertama at-ta'lim wa ta'dib, begitu ya. Bagaimana mengajarkan dan bagaimana mendidik. Yang kedua adalah tarbiyah akhlak. Al-akhlak bitakhalluq. Akhlak itu dengan dilatih. Ya. Mohon izin ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ayah marah bahwa anaknya merokok, gitu ya. Masya Allah. Kamu kenapa ngerokok? Hah? Kenapa ngerokok? Siapa kamu ngerokok? Paknya marah-marah, anak yang ngerokok, tapi si bapak sedang merokok. Ini kira-kira bagaimana ini? Hilanglah. Ya, hilanglah kemuliaan seorang ayah. Maka ahlak itu bukan hanya sebatas diajarkan, tapi sama-sama dilatih. Ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala. Begitu ya. Datang seseorang bapak dengan anak remajanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar bin Khattab, ini anak sudah nggak bener nih, nggak beres dah. Ini anak nakalnya luar biasa. Saya nggak sanggup lagi untuk mendidiknya. Saya datang kepada engkau, wahai Umar bin Khattab, tolonglah nih anak ini nih. Kalau bisa bicara, kalau bisa dipenjara, penjara aja. Loh, kok ada orang tua yang merelakan anaknya di penjara? Maka Umar mengatakan, da'ni as'alu, boleh saya menanyakan kepadanya? Silakan tanyakan. Gitu.
Ya, lalu ditanyakan kepada Umar bin Khattab, "Nak, betul engkau anak nakal, anak yang tidak taat kepada ayah bunda?" Sang anak menangis lalu mengatakan, "Iya wahai Umar bin Khattab, saya anak yang nakal, anak yang nggak benar, anak yang durhaka. Tapi saya ingin bicara kepada engkau." Silakan bicara, nak. Berapa banyak orang tua menuntut haknya, sedangkan hak saya tidak dipenuhi oleh ayah ibu saya. Ya wahai Umar bin Khattab, orang tua menuntut haknya. Aduh, putus-putus tuh. Yang pertama samani abi Ju'al. Ayahku menamakan aku Ju'al. Ju'al itu yang monyong mulutnya. Nggak ada. Maka namakan anak nama yang baik. Ju'al itu kambing yang monyong mulutnya. Kan malu anak mendapatkan nama seperti itu. Yang kedua, ayah bunda, anak itu mengatakan, "Kanat ummi majusiyatan." Ibuku seorang penyembah api. Bagaimana aku dituntut menjadi anak saleh sedangkan ibuku bukan orang saleh? Yang ketiga, samani kana abi la yu'allimuni harfan min Qur'an. Ayahku tidak pernah mengajarkan aku nilai-nilai Islam. Masya Allah. Rupanya ayahnya dibuka aibnya oleh anaknya. Karena anaknya akan dipenjarakan. Umar yang marah memegang kerah baju si bapak ini, dan Umar mengatakan, "Anta inna, engkau nih yang berbuat zalim kepada anak, engkau yang durhaka sama anak." Jadi dalam persepsi Islam bukan hanya anak saja yang durhaka kepada orang tua, tapi ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ketika tidak menamakan nama yang baik, ketika tidak menghadirkan ibu yang salehah, dan tidak menjadi ayah mengajarkan nilai Islam kepada anak-anaknya. Yang terakhir, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tarbiyat fikrah, mendidik anak-anak untuk memiliki fikrah, pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran Islam yang baik. Gitu ya. Maka diajarkan urusan tentang sejarah Muhammad Al-Fatih sehingga ia bangga dengan sejarah. Ya, nama-nama nabi, rasul, para sahabat, ya kisahkan kepada mereka agar mereka dengan Islamnya. Dan yang terakhir sekali, ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala adalah dawamud doa. Banyak Imam Hasan Basri ketika melihat beliau letih, ingin istirahat, baru beberapa rakaat ia selesai sholat tahajud, tapi ketika melihat anaknya, ia pandang wajah anaknya. Beliau mengatakan, "Uzi dus laka, wah anak-anakku, aku menambah sholat untukmu sayang." Masya Allah. "Aku menambah rakaat sholat untukmu," kata Imam Hasan Basri. Dan Abdullah bin Abbas pun mengatakan hal seperti itu. Ketika melihat anak itu pulas, maka dia mengatakan, "Saya enggan untuk istirahat malam ini, karena anakku membutuhkan kesalehan aku. Nah, aku membutuhkan doaku." Subhanallah. Betapa orang tua yang dirindukan oleh anak-anak adalah orang-orang tua yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kiranya ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semoga sedikit banyak bisa mendatangkan saya pribadi. Amin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan yang luar biasa ya. Saya mencatat beberapa kesimpulan tadi Ustadz. Ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, silakan kita buka sesi tanya jawab ya. Kita ada waktu sekitar 30 menit ya. Boleh Ayah, Bunda tercinta mungkin raise hand ya, mengacungkan tangan untuk mengajukan pertanyaan, ataupun mungkin ditulis di kolom chat nanti biar saya bacakan ya. Silakan langsung saja bertanya atau raise hand barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke, langsung saja mungkin saya baca aja dari kolom chat nih Ustadz, biar yang awal yang kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di sini saya berdiri sebagai seorang anak. Hal apa yang harus ayah lakukan supaya anak merasa dekat
dan terbuka dengan ayah. Terlebih lagi anak yang kurang dekat dengan ayah bahkan jarang berkomunikasi. Nah, ini ditanyakan oleh Ibu Rofiatul ya, Ibu Rofiatul atau Mama Rofiatul, kurang paham. Silakan Ustadz, ini ada di kolom chat kalau Ustadz mau baca lagi ya. Jadi hal apa yang harus ayah lakukan supaya anak merasa dekat dan terbuka dengan ayah? Terlebih lagi anak kurang dekat dengan ayah bahkan jarang berkomunikasi. Begitu Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Widodo. Sama-sama Ustadz. Pertanyaannya bagus sekali. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, Rasulullah SAW diceritakan oleh Abdullah bin Abbas ya. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu radifa Rasulillah. Aku itu dibonceng oleh Nabi, dibonceng oleh Nabi di satu ontak dengan beliau. Lalu beliau mengatakan, ihfazillah ya fazaka, ihfazillah tadi itu jahat. Ini hadis yang viral gitu ya, masyhur. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sunnah Rasulullah ini ketika dekat dengan anak itu adalah menyentuh ya. Karena Nabi itu berdampingan dibonceng. Apa maksudnya? Bahwa ayah bunda, mohon izin, jika Anda tidak kerja, khususnya ayah, atau kerjanya shift 2, siang atau shift malam, anak mau sekolah antarlah anak, gitu ya. Kedekatan anak fisik ya dengan ayah, itu mendatangkan satu kenikmatan tertentu. Ya, kalau bicara sentuh kepalanya, sentuh tangannya, ya, ini akan menjadikan anak merasa nyaman. Ya, ada sentuhan yang diajarkan oleh psikolog kita nih, gitu ya, Masya Allah. Di antaranya sentuhan saat dia merasakan kebahagiaan lantaran ada apresiasi dari sekolahannya ranking 1 atau lomba tahfiz 2 juz, Masya Allah, maka peluklah anak kita. Jangan sampai anak kita datang lalu ngasih piagam dan mengatakan, ayah, mama aku dapat ranking 1 nih, ranking 2. Oh, sudah, alhamdulillah. Dan si ayah si bapak sedang nikmat dengan HP-nya, tidak ditatap wajah anak, tidak dipeluk, tidak disentuh. Maka peluklah atau sentuhlah tangannya, sentuhlah pundaknya, sentuhlah kepalanya. Hebat aja, begitu. Sentuhlah. Yang kedua, ya malah dimarahi. Tapi sentuhlah pundaknya, punggungnya, sentuhlah. Katakan, ya namanya ujian saya. Ada kalanya kita dikasih Allah untuk tidak sukses dahulu, agar kita tidak sombong mungkin ya. Ngobrol dialog. Yang pertama dengan berbarengan anak, jangan bersama adik. Anda udah sering dekat dengan istri, apalagi satu tempat tidur, gitu ya. Tapi sesekalilah makan sama anak, gitu. Atau ketika anak main gadget di kamar, datanglah ke kamarnya, peluk Pak, gitu dari belakang. Ya, laki-laki ayah dengan anak laki-laki. Kalau Anda perempuan ya, dan itu merasakan bahwa tidak ada sekat antara ayah dengan anak, dan akan merasakan satu ya, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang biasa jalan untuk mengambil hatinya gitu. Kakak ini aplikasi ini gimana sih caranya? Padahal ayah enak nih orangnya gitu. Ayah orangnya cool gitu ya. Masya Allah. Ini mohon maaf, mungkin teman-teman bisa guru-guru juga bisa men-share beberapa pengalaman tertentu untuk kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Oke, silakan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda tercinta boleh menuliskan pertanyaan ataupun langsung mengacungkan tangan ya, resen
Dan alhamdulillah Pak, saat ini kita dihadiri oleh Bapak Camat Cibitung, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Pak Haji Encung Sunarto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Ya, alhamdulillah beliau hadir di acara parenting kita. Mudah-mudahan memberikan semangat buat kita nih untuk senantiasa berbuat baik ya. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak lewat chat lagi. Ini dari Bunda Rudiani ya. Saya bertanya sebagai ibu, jika peran ayah dalam rumah tangga terutama dalam pendidikan agama kurang berperan, apakah bagus saya sebagai ibu menggantikan posisi ayah? Begitu Ustadz. Menggantikan posisi ayah dalam hal pendidikan agama. Monggo Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pun pertanyaan yang luar biasa, hebatnya gitu ya. Kita melihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada yang Allah takdirkan, ya Allah berikan pasangan yang ideal, saleh-saleha. Ya, tapi terkadang anaknya nguji banget orang tuanya. Ada kalanya salah satu di antara mereka suami istri gitu, istrinya saleha, suaminya tidak saleh, atau sebaliknya suaminya saleh, istrinya nggak saleha. Dan itu ada dalam Al-Quran, ya. Ada yang suami saleh, Nabi Lut, gitu kan, istrinya durhaka. Ya, ada kalanya, masya Allah, ya, sebaliknya istrinya saleha, tapi suaminya bejat. Ada lagi dua-duanya nggak benar, ya. Abu Lahab, suami istri nggak benar. Lalu bagaimana ini semuanya? Merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah ciptakan pasangan-pasangan itu sudah Allah takdirkan. Tetapi ketika proses perjalanannya didapati ada kepincangan. Maaf, suami tidak gemar untuk mencari ilmu. Suami belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peran seorang istri luar biasa ujiannya. Yang pertama, dia harus menjadi sosok pribadi yang baik di tengah anak-anaknya. Pun beliau harus betul-betul menyisipkan waktunya, ya, untuk melembutkan hati suaminya. Dan ini tidak mudah tentunya. Dan ini bagian daripada keimanan yang hebat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Mendapatkan kesulitan pun mendapatkan kesulitan suaminya. Pertanyaannya, ayahnya bisa, mengapa tidak? Iya, silakan, tidak mengapa peran itu dipakai, Pak. Ya, Ibu, mohon maaf ya, untuk jadi tanda kutip bimbing anaknya, mengarahkan anak-anaknya. Karena ayahnya sudah, mohon maaf, ada yang meninggal, padahal tidak, mohon maaf, padahal anaknya ayahnya masih hidup. Di kami yang pesantren di Cibitung ini, masya Allah, ada 3 anak datang ke ruang saya lalu mengatakan, Bi, aku kan bukan yatim ya, tapi aku boleh nggak menyatakan aku yatim? Karena selama hidup saya nggak pernah lihat ayah saya. Kata mama, ayah saya masih hidup, gitu. Masya Allah. Akhirnya kita ketemu dengan ibunya menangis, bapaknya masih ada, tapi ia tinggalkan anak-anaknya. Luar biasa, masya Allah. Maka saya berjuang, kata sang ibu, untuk anak saya. Maka tidak mengapa ibu, ketika ibu berjuang untuk anak dan suami tidak berperan, tidak mengapa. Minta kekuatan kepada Allah dan bimbingan dari guru-guru, bisa di sekolah Islam atau bisa ke pesantren, sehingga sedikit banyak meringankan beban sang ibu, begitu ya. Bu, dan minta arahan-arahan dari orang-orang soleh, ya, agar betul-betul maksimal untuk beri anak-anaknya menjadi pribadi yang mulia. 15 menit lagi deh. Baik Ustadz, berikutnya nih Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini dari Ayahanda Askia Faiza Rakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, hal apa yang harus dilakukan seorang ayah jika orang tuanya minta ditransfer, sedangkan uang buat bayar sekolah anaknya atau daftar masuk sekolah? Wah, ini dilema nih, transfer uang mana yang harus didahulukan? Monggo Ustadz, silakan.
Nah, apa yang didahulukan, transfer gimana? Ini Maaf. seorang ayah jika orang tuanya minta ditransfer, sementara uangnya itu untuk biaya sekolah gitu mungkin. Nah, kira-kira mana yang didahulukan, transfer ke orang tua atau bayar biaya sekolah? Oh, orang tua, ayah punya Iya. emak, Iya, punya bapak, iya, emak iya. di kampung, Iya, dan mungkin seperti anaknya itu. sekolah. Masya Allah. Kewajiban orang tua adalah anak, ya. Tapi orang tua punya hak juga di kampung. Bagaimana sikap kita nih? Punya orang tua yang sakit, butuh biaya. Punya anak yang 2 bulan SPP belum bayar, gitu. Iya. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya sedikit ngasih masukan ya. Dan ini sering terjadi. Kenapa sih Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanda kutip mempersempit masalah biaya hidup? Seharusnya tidak loh. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Mungkin ada yang bermasalah dengan sholat kita. Ada yang bermasalah dengan sholat kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena ketika seorang hamba baik kedekatannya kepada Allah, memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki rezekinya. Ya, betul. kan Allah kata, wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Itu ada kisahnya. Masya Allah. Orang soleh yang meninggalkan anak-anaknya yang banyak, subhanallah. Cukup sebulan saja. Ya, kata ayahnya, mah titip anak-anak terus, Masya Allah. Nah, kemudian bulan berikutnya ayahnya datang tapi gak bawa apa-apa. Dan dalam keadaan perut lapar. Dan kan kepada anaknya ketika pulang ke rumah, anak-anak kita mana mah? Itu sudah tidur. Belum sholat belum? Belum. Ayo sholat. Kan saya sudah beritahukan, jangan sampai meninggalkan sholat. Akhirnya anak-anaknya sholat. Ketika saya sholat, Masya Allah, dia minta, ya Allah, gak punya apa-apa ya Allah. Tiba-tiba ada orang mengetukkan pintu, membawa makanan banyak. Masya Allah. Apa kata si tamu? Mohon maaf Pak, saya ini bawa makanan banyak. Perjalanan kami panjang. Kalau ini makanan banyak, kita bawa terus, khawatir basi. Saya melihat pintu rumah Anda masih nyala lampunya. Maka saya mengetuk rumah Anda, tolong terima makanan ini. Luar biasa. Malam itu mereka mendapatkan makanan. Mengapa? Karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ini subhanallah, ini sedikit salah yang memang agak membingungkan antara orang tua dengan anak. Iyalah, Bapak tidak sampai ini Allah akan memberikan jawaban kepada kita. Begitu ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sedikit lompat ke langsung bukan di chat ya, langsung dari ini Pak Ismail Marzuki, ayahnya Faiz Ahmad Haidar ya, kelas 7. Silakan dipersilakan untuk langsung mengajukan pertanyaan Pak Ismail Marzuki, monggo Pak. Terima kasih Pak Widodo. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya jamaah Masjid Nurul Madinah. Saya lihat Ustaz yang di masjid. Ya, ini Ustaz singkat saja. Alhamdulillah, iya Pak. Terima kasih banyak Pak Ismail. Afwan bertanya tidak melalui ruang chatting karena saya kalau ngetik itu agak ribet ya Ustaz ya. Malu Iya, betul. Jadi langsung saja. Jadi kaitannya masalah kedekatan antara ayah dengan anak. Ya. Ini tidak mewakili diri saya sendiri, hanya bertanya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apakah dalam literasi Islam itu pernah ada contoh kira-kira berapa sih batas waktu maksimum seorang ayah tidak bertemu dengan anaknya? Katakanlah ayahnya ini seperti Bang Toyib lah, lebaran nggak pulang, seperti itu misalnya. Nah, kira-kira wajarnya itu maksimum berapa lama Ustaz? Orang tua itu ayah lah katakanlah, nggak ketemu anaknya. Kalau sekarang sih ada pentingan ya Ustaz, ada Zoom, ada apa, Ibu dengerin ada segala macam. Mute nih. Itu aja Ustaz, pertanyaan saya, semoga bermanfaat pertanyaannya buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini subhanallah. Terima kasih Pak Ismail atas pertanyaannya. Ada beberapa
sejarah ya. Gitu. Yang pertama, Umar bin Abdul Aziz itu punya anak 12. Itu beliau kekuasaan membentang luar biasa luas. Dan kesibukannya pun Masya Allah. Tapi 12 anaknya ini, Alhamdulillah, ada dalam kesolehan. Walaupun menjelang wafatnya, beliau hanya memiliki 50 dinar uang saja. Subhanallah untuk 12 anaknya. Ismail Marzuki. Sangat memprihatinkan sosok pribadi yang mulia, tapi luar biasa berkah kesolehan Umar bin Abdul Aziz, anak-anaknya menjadi orang-orang hebat. Tersebutlah anaknya bernama Abdul Malik. Padahal sejarah menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pribadi yang sangat jarang ketemu dengan anak-anak. Yang luar biasa hebatnya dengan pertemuan-pertemuan yang sesaat tapi berkualitas, gitu ya. Nah, itu Masya Allah, ya mungkin kita bisa melakukannya Pak, gitu ya. Tidak panjang pertemuan itu, tapi sangat berkualitas. Kalau sekarang mungkin sangat mudah lah dengan namanya Zoom, dengan yang namanya video call, begitu ya. Tapi kalau serta-merta bisa ada waktu untuk bertemu fisik, Alhamdulillah, lakukan itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melepas seorang gubernurnya, calon gubernur untuk berangkat ke Khorasan. Masya Allah selama 27 tahun. Dipilih oleh Umar bukan karena kayanya, tapi karena kesolehannya. Berangkat ke kisah indah. Ada dalam kitabnya dalam adab fi hamalat Quran. Adab-adab menghafal Al-Quran. Subhanallah, sebelum sang ayah ini berangkat, gitu ya, ayah selalu namanya dirinya selalu benar. Abu Abdurrahman, dia datang kepada istrinya, aku diamanahkan oleh Umar bin Khattab ke Khorasan selama 20 tahun. Mohon anaknya laki-laki yang 5 tahun titip dia. Aman dari sang suami. Dan Abu Abdurrahman itu memberikan uang, Masya Allah, 4.500.000 1 juta. Banyaklah, begitu ya. Nah, ya Bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, dilepaslah oleh anak dan istrinya. Tangisan mengharu biru saat itu. Mengapa 27 tahun? Singkat cerita, ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, 20 tahun kemudian, sang suami pulang, sang ayah pulang. Rumahnya, Masya Allah, luar biasa, masih seperti dahulu. Dia ketuk, assalamualaikum, ada jawaban, ada cerita, luar biasa yang sudah mengeriput. Mengapa? Karena 20 tahun ada pas bahwa Abu Akan tuh berdua tuh, dia lupa menanyakan anak yang 5 putus lagi. Masya Allah, berarti kan 20 tahun Pak. Allah karim. Lalu bagaimana ketika hendak makan nih, ya, ketika hendak makan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata ini panggilan Allah? Sholat dulu ya, nanti kita lanjutkan. Maka sholatlah sang ayah. Ketika sholat sang ayah sholat maghrib, selepas sholat maghrib, itu di Masjid Nabawi ada tiang-tiang yang ditempati kursi di mana syekh ngajar, begitu ya. Karena sekarang masih ada Pak ya di Madinah ya. Ngaji Pak taklim, itu yang duduk di kursi itu syekh semua. Yang lihat nih, syekh tiang kanan itu teman dia dulu, ya Allah, itu teman saya dulu. Malu untuk menyapa karena sudah banyak murid-muridnya. Nah, tiang sebelahnya lagi kenal juga beliau. Ya Allah, ini teman saya juga, sahabat saya, ya Allah, dia sudah mengajar di sana. Tapi ketika melihat sebelah kiri sebuah tiang, itu bukan seorang syekh yang, maaf, janggutnya putih, tidak. Perawakannya sederhana, tapi wajahnya masih muda. Siapa syekh muda ini? Maka Abu Abdurrahman menanyakan kepada seorang bapak yang ikut talim, mohon izin Pak, siapa syekh muda ini?
Kata si bapak, ini saya muda subhanallah menjadi ulama Madinah Munawwarah. Dia punya ayah yang subhanallah, yang katanya sudah dia pergi, nggak tahu entah di mana. Ya Allah, jangan-jangan dia malu untuk berbaik sangka. Mohon maaf Pak, ini siapa saya muda ini? Lagi-lagi si bapak mengatakan ini anak seorang yang ibunya sabar banget. Ya, itu selama ayahnya tidak ada, si ibu mendampingi anaknya ngaji di Masjid Nabawi, bawa ke rumah Abdullah bin Abbas, mengaji tentang fikih, belajar ke rumah Abu Hurairah, mengaji tentang hadis. Itu ibunya itu mendampinginya, dan konon uangnya dari ayahnya itu ya untuk belajar anak-anak tersebut. Masya Abdurrahman ini, subhanallah. Ya, Abu Abdurrahman ayahnya Abdurrahman mengatakan, siapa saya muda ini? Maka sang bapak menjawab, Syekh muda ini adalah Syekh Nafi bin Abi Abdurrahman. Luar biasa. Namanya disebutkan bin Abi Abdurrahman. Nafi anakku Allah. Saat usia 5 tahun aku meninggalkan, ya Allah. Nafi bin Abi Abdurrahman. Air mata menetes Pak, musibah. Lalu dia tinggalkan majlis tersebut, kemudian dia lari menuju rumahnya. Wahai istriku, aku tahu siapa anakku. Di mana anakku? Syekh Nafi bin Abi Abdurrahman, menjadi ulama Madinah. Pertanyaannya, kapan ketemunya? Ketemunya, kata sang istri, solehnya anak kita ayah, karena doa-doa. Betul. Solehnya anak kita karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kaitkan hati anak kita dengan hati engkau. Luar biasa. Lalu anaknya pulang Nafi, memeluk ayahnya. Betapa sangat bahagianya. Luar biasa. Ya, maka sulit untuk menyebutkan kapan waktu yang paling lama ayah tidak bertemu dengan anaknya. Kualitas hati ini tergantung ayahnya. Ketika ayahnya mengharu biru dengan kerinduan, bacakan, hadirkan wajah anaknya. Ya Allah, titip anakku ya Allah. Bahagiakan anakku, kuatkan jiwanya, kan cinta Quran ya Allah, luar biasa. Ya, ini ada kisah yang sangat indah, semoga menginspirasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, alhamdulillah ya. Ini kita masih banyak pertanyaan Ustadz, dan kebetulan pembicara yang kedua ini agak sedikit kita extend waktunya, agak lambatin sedikit. Baik, ini ada pertanyaan dari Bunda Zaza. Wah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kalau seorang anak berhak mendapatkan ibu yang soleha, sementara sang ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk mendidik dan mengajar anak dan istrinya untuk belajar agama, langkah apa yang sebaiknya diambil untuk sang ibu agar bisa menyelamatkan kondisi yang sudah ada? Gitu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Sepatutnya suami istri itu seirama ya dalam mendidik anak-anaknya, sehingga anak betul-betul kuat dengan ayah ibu. Tapi terkadang ujian pun datang kepada kita. Ayahnya adalah orang yang, mohon maaf, mungkin tidak suka dengan pengajian-pengajian wanita ibu-ibu, sehingga sang ibu tidak mendapatkan asupan nutrisi agama dengan baik. Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa seluruh wanita itu wajib izin keluar dari rumahnya, kecuali keluar mencari ilmu. Saking pentingnya mencari ilmu, nggak apa-apa tanpa izin, karena pentingnya mencari ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal, begitu ya. Nah, ini pelajaran buat kita juga semuanya. Ya, wahai para ayah, ya tidak boleh kita mengekang di rumah. Ya, wanita, jangankan untuk masalah mencari ilmu, untuk sholat yang dimana wanita itu sholat mulianya adalah di rumah, gitu. Tapi jangan larang wanita untuk sholat di masjid. La tamna'u ima'akum masajidakum, kata Nabi. Jangan engkau larang wanita-wanitamu untuk sholat di masjid, kayak taraweh, betul ya? Atau pengajian subuh, karena ada sholat subuh, ada pengajiannya, jangan engkau larang, begitu ya. Lalu bagaimana? Dialoglah dikit-dikit, ibu dialog ngobrol dengan suami. Untuk apa? Bukan untuk masa sekarang ini, tapi masa depan bagi anak-anak kita, masa depan untuk anak cucu kita, begitu ya.
Sehingga betul-betul harus ada dialog, harus ngobrol begitu dengan suami istri. Nggak ada hasil yang memuaskan untuk kehidupan kita. Walaupun terkadang ada kalanya nggak mudah, ada lagi ujiannya, maka lagi-lagi tidak ada balasan yang hebat kecuali sifat sabar. Ya. Oke Ustadz, baik. Ini saya buka-buka YouTube Ustadz. Ini streaming live YouTube lumayan nih, yang nonton ada 129. Ada satu pertanyaan Ustadz dari Abi Davi 1D1 ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita merubah mindset anak yang selalu ingat main gadget? Waduh, ya ini dua anak saya tuh bendino main game terus Ustadz. Aduh, gimana merubah mindset itu Ustadz? Aduh, saya suka berantem sama ibunya juga. Gimana, apa putusin wifi-nya aja apa ya, gimana? Gitu Ustadz, silakan Ustadz, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi. Yang bicara ini bukan orang yang hebat, Pak Mazhar zaman gadget gitu. Hanya saja punya kesepakatan sama-sama. Contoh di Ramadan ini target kita berapa khatam, anak-anak kita berapa kali khatam, gitu ya. Ketika masanya untuk baca Quran, ayo sama-sama nih, Abi, Umi, anak-anak taruh HP-nya tengah-tengah ya, gitu. Taruh HP lemari, HP Abi, HP Umi, HP kakaknya, ayo semuanya sholat. Nah, kapan dibukanya? Ya, diambilnya jam 9:30. Setelah taraweh, kemudian Pak, mohon izin, ayah yang dirahmati Allah, ayahlah yang punya ketegasan. Biasanya kalau ibu itu berapa kali ucap, terkadang anak masih ngebantah, gitu ya. Ya Allah sayang, itu HP tinggalin. Ya Allah sayang, HP terus kan begitu ya. Ya Allah, itu pakai diputasi gitu. Ya Allah, gitu. Luar biasa. Tapi ketika ayah datang mengatakan, sini HP-nya, kumpulkan, ayo bismillah, ayo, gitu. Ketegasan ayah itu menjadikan kewibawaan diri bagi seorang anak. Tapi itu kata kuncinya, Pak. Kata kuncinya ada keteladanan. Artinya juga harus teladan di tengah-tengah keluarga. Komitmen untuk tidak berlebihan melihat HP musim Ramadan, gitu ya. Ya, itu akan menjadi anak semangat. Ya, kenapa? Karena ayahnya ikut serta dalam disiplin rumah tangga. Ibunya pun seperti itu. Pelan-pelan. Kalaupun memang masih pegang HP, ya berarti Anda kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz, ini masih kita kembali lagi ke chat. Mohon maaf jika nantinya agak terskip nih. Nanti kalau tidak sempat kita jawab mungkin akan di screenshot. Oh, ini ada yang mengacungkan tangan, Bapak Muhammad Firza ya. Mungkin kita dari yang ini dulu, dari yang Zoom langsung ya. Silakan Bapak Muhammad Firza, bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Zainal Mutakin. Menarik sekali Pak Zainal, dari awal sampai dengan detik ini saya mengikuti. Tapi mohon maaf, tolong diluruskan jika apa yang saya tangkap keliru. Dari awal ada yang menarik ingin saya tanyakan. Tadi di awal Pak Ustadz menjelaskan bahwa tindakan buruk yang terjadi pada anak itu bisa dua kategori, ini kesimpulan saya. Entah itu sebagai musibah atau itu sebagai ujian. Musibah yang terjadi di sini dikarenakan perilaku orang tua sebelumnya, sehingga berdampak pada anaknya saat ini. Seperti itu yang saya tangkap Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, tadi di pertengahan Ustaz mengatakan bahwa untuk menjadi ayah yang dirindukan itu ada beberapa poin. Salah satunya mengenai kedekatan kepada Allah, pemberi contoh adab kepada anak, ya, ketegasan dan sebagainya. Nah, korelasi dengan hal-hal yang
di awal yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika seorang anak, perilaku buruk seorang anak itu merupakan musabab dari perilaku orang tuanya sebelumnya, entah itu zina dan sebagainya, apakah ruang untuk terbenahinya seorang anak ini menjadi anak yang kita harapkan, atau kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang diharapkan dengan poin-poin yang terakhir tadi mengenai ketegasan dan contoh adab, kedekatan sama Allah, itu bisa ada peluang untuk dirubah, Ustaz? Atau memang itu merupakan itu sebagai sebuah azab dan tidak bisa lagi diapa-apakan karena itu kesalahan orang tua sebelumnya? Jadi itu yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Mohon maaf jika kurang jelas atau saya salah pemahaman, mohon diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Dodo ya. Iya Pak, silakan Ustadz. Terima kasih Pak Firza ini atas masukannya dan pertanyaannya. Kemudian tentang musibah ujian gitu. Kalau ujian itu akan mendatangkan guguran dosa dan melipat gandakan pahala kalau kita sabar menghadapi itu semua. Sedangkan perilaku buruk yang menimpa pada anak kita ada dua nih. Yang pertama ujian. Kalau ujian tadi menambah pahala. Yang kedua bisa merupakan musibah atau azab. Azab itu Allah katakan fa'amal ladzina kafaru ahwa'uhum nar kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha, gitu ya. Orang-orang yang berbuat fasik, pendosa itu sudah dikasih peringatan, nasihat, Masya Allah, masih juga maaf main perempuan, mabuk-mabukan dan sebagainya. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha, ketika mereka mau keluar dari neraka dipendamkan lagi, mau keluar ke neraka dipendamkan lagi. Itu gambaran di akhirat. Gambaran di dunia, maaf ya, ada orang yang kena jantung koroner, Pak. Ya, harus pasang ring, kemudian bypass. Selesai jantung kena liver akut. Selesai liver akut kena lagi diabetes meletus. Terus lagi hantam jeger, itu namanya azab. Karena dosa-dosa dia dahulu betul-betul dibiarkan oleh Allah dengan dosa-dosanya, namanya istidraj, Pak. Yang kena dirinya bisa jadi kena anak-anaknya juga, gitu ya. Nah, kalau musibah ketika ia tersadarkan dan melihat kesalahannya, illa man taba wa amana wa amila salihan tsumma tada, kecuali ketika ia beriman, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membenahi dirinya, tsumma tada, maka Allah akan berikan petunjuk. Ya. Permasalahannya mau nggak dia sadar bahwa itu adalah ulah dirinya. Allah suka dengan orang yang bertaubat, at-taib kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat itu seperti orang tanpa dosa. Maka maaf, perilaku kita yang memakan harta haram, perilaku kita yang na'udzubillah min dzalik, ya, berbuat keburukan di luar, apakah itu berzina, apakah itu main judi dan sebagainya, kalau kita bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, maka Allah benahi, Allah rapikan semuanya. Ya, Allah rapikan semuanya. Nih, ada kisaran 3 tahun yang lalu ada, subhanallah, ada seorang anak, gitu ya, sering kabur dari pesantrennya. Bapaknya itu langsung mengatakan, kalau engkau masih kabur juga, ayah akan usir kamu dari rumah. Masya Allah, keras ayahnya. Ibunya mengatakan, nak, bukankah pesantren itu pilihan kamu, nak? Kalau kamu betah, mama akan motor, mama akan belikan iPhone dan sebagainya. Luar biasa. Rupanya anak nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, ancaman ataupun ancaman dan sebagainya bisa jadi tidak bisa merubah hati anak. Anak itu masih kabur juga. Lalu bagaimana? Apa kata kiainya saat dia mengembalikan anak ke pesantren? Apa kata kiai? Ibu, bapak, mungkin ada dosa yang mungkin bapak ibu belum bertaubat kepada Allah. Cobalah taubat. Yang kedua, benahi hubungan kita kepada Allah. Bagaimana sholat bapak ibu? Sang istri bilang, iya Pak Ustaz, Pak Kiai, kami jujur, kami ya kadang sholat, kadang enggak. Kadang enggak. Oh, berarti banyak enggak sholatnya. Masya Allah. Ya, akhirnya pulang dia ke rumah berdua.
subhanallah, lalu ia benahi hubungannya kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Maaf, taubat dari harta haramnya, dia kesalahan dan dosa-dosa dia. Dan apa yang terjadi, sepekan kemudian dapat telepon dari anak ini, menyelesaikan pesantren aku di sini. Maafkan aku ya, doakan aku. Luar biasa. Rupanya kata kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Ayo datanglah kepada Allah dengan taubat. Yakin, demi Allah yakin, Allah akan memperbaiki anak kita. Kalau kita taubat dengan taubat yang sesungguhnya taubat. Jangankan kita, ada orang yang tidak pernah berbuat baik, Allah masukkan ke surga. Ada hadisnya. Hadis seorang hamba yang tidak pernah berbuat kebaikan, tapi Allah masukkan ke surga. Hadis tentang apa? Tentang seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Puncaknya ia membunuh sampai 100 orang. Dia datang ke rumah kiai, kata kiainya, kalau engkau betul-betul taubat nasuha, pindahlah engkau dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Semangat dia hijrah di tengah perjalanan, Masya Allah, kondisi iklim tidak baik, dia demam tinggi, jatuh dan meninggal dunia di tempat perjalanan. Allah utus 2 malaikat rahmat, malaikat azab. Ini hadis sahih, Pak. Gitu ya. Malaikat azab mengatakan ini takut, ia tidak pernah melakukan baik. Kata malaikat rahmat, ini takut karena niatnya kuat untuk berbuat kebaikan dan taubat kepada Allah. Maka Allah wahyukan kepada 2 malaikat itu untuk mengukur mana jarak yang paling dekat dengan tempat yang baik. Gitu ya. Maka rupanya malaikat rahmat mengatakan dia lebih dekat dengan tempat taubat, tempat yang baik. Maka Allah beritakanku untuk membawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, seburuk apapun manusia, kalau kita dekat dengan Allah, bertaubat, Allah akan perbaiki hidup kita demi Allah. Allah akan rubah anak-anak kita. Allah akan rubah rezeki kita. Allah akan rubah cita-cita kita. Ya, menjadi cita-cita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama istri dan anak bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Masya Allah. Dan kita akan masuk surga dengan anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu kiranya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, alhamdulillah, terima kasih. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi ya. Kalau saya lihat pertanyaan ini memang pada irisan jawaban yang hampir semua sudah disampaikan di Ustadz. Dan mungkin mohon maaf tidak semua saya bisa bacakan. Nanti di lain waktu mungkin minta operator dari SCT Veterannya untuk screenshot mungkin ya. Nanti baru bisa dijawab oleh Ustadz secara terpisah gitu. Saya pilih aja 1-2 pertanyaan sambil kita menunggu ya. Ini mohon maaf saya pilih ya, karena ada beberapa pertanyaan yang memang sudah terjawab ya. Ini Ustadz dari Pak Ade Sanusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar kita menjadi ayah teladan untuk anak-anak, sedangkan saat dulu menjadi anak kita tidak pernah melihat teladan dari ayah kita. Ya, tidak pernah ada kedekatan emosional dan lainnya karena sejak kecil kedua orang tua sudah berpisah. Oh iya. Nah, seperti itu Ustadz, bagaimana? Jadi Pak Ade ini bertanya, bagaimana jadi teladan sebagai ayah sementara kita sejak kecil orang tuanya sudah terpisah gitu. Silakan Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang seseorang yang ingin menjadi ayah baik, ayah yang terbaik, ayah teladan, namun ia tidak mendapatkan contoh dari ayahnya. Karena ayahnya mungkin wafat, mungkin ayahnya berperilaku buruk gitu ya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah taala, kita punya sampel gitu ya, punya pedoman yang sudah tangguh luar biasa. Pedomannya Al-Quran, pedomannya itu sunnah Rasulullah SAW. Maka sangat mudah sekali kalau kita ingin betul-betul memiliki pribadi-pribadi yang mulia dari ayah, maka lihatlah Rasulullah SAW, gitu ya, dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang sangat penyayang, gitu ya, dengan akhlak yang dekat dengan anak-anaknya, sampai-sampai
saat beliau memimpin salat subuh, ya, dan membawa cucunya Hasan dan Husain, dan beliau sujudnya terasa lama, Pak, Bu, terasa lama, sehingga selesai salat sahabat memberanikan diri lalu mengatakan, adakah wahyu yang turun hari ini? Terasa sekali sujudnya agak lama, wahai Nabi. Nabi menjawabnya, tidak ada, kecuali Hasan dan Husain naik ke punggungku saat aku sujud, dan aku tidak mau melepaskannya sebelum ia puas melakukan main kuda-kudaan. Begitu ya. Ini luar biasa, Pak. Masya Allah. Ya, cintanya kepada Allah tidak mengurangi cintanya kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Ya, dan contoh sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah gitu. Ya, dan Rasul sering menggendong Hasan dan Husain dan mencium pipi Husain, mencium bibir Husain, saking sangat sayangnya. Padahal saat itu ada orang Arab Badui mengatakan, demi Allah saya punya anak 10 dan 10 anak saya tidak pernah mencium. Apa kata Rasulullah? Sungguh Allah akan mencabut rasa kasih sayang seorang manusia ketika ia tidak menyayangi anak-anaknya. Ini luar biasa ya. Berikutnya kita lihat juga Nabi mengatakan, ya, birru aba'akum tabarru abna'akum. Muliakanlah orang tuamu, maka anak-anakmu akan memuliakan. Kalau kita ingin diri pribadi yang dibanggakan oleh anak-anak, dicintai oleh anak-anak, maka muliakan orang tua kita. Ustaz, orang tua sudah meninggal dunia. Orang tua istri kita, mertua, muliakan. Orang tua mertua sudah meninggal dunia. Orang tua sekitar kita. Kalau ada orang tua sekitar kita salaman, ucapkan salam. Ya, ada kakek-kakek ingin menyeberang, kita menjemputnya, ayo kek kita menyeberang. Berbuat baik kepada orang tua, Masya Allah, maka anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita sebagai ayah ibunya, sebagai orang tua. Jadi ini luar biasa nih. Ada petunjuk dari Nabi bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita sebagai orang tua. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi 2. Ini saya pilih-pilih lagi karena memang sebagian besar jawabannya hampir sama ya. Ini dari Ibu Wibi ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana menyikapi seorang ayah yang selalu menganggap dirinya selalu benar. Waduh. Dan pada akhirnya anak itu down. Oh, ini lebih ke arah anak ya, dan merasa apa yang dilakukan anak tersebut selalu salah. Syukron Ustadz. Nah, ini. Jadi ayahnya selalu merasa benar dan anaknya jadi merasa down karena dianggap selalu salah. Mohon jawabannya Ustadz. Monggo Ustadz. Masih mute Ustadz, mohon maaf. Tes. Iya, Baik. Sudah kedengeran. Inilah isyarat yang pernah Nabi sampaikan dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu al fitrah. Anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kesucian hati. Seperti fitrahaniah gitu ya. Kesucian hati. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Anak itu terlahir dalam fitrah. Fa'abawahu imajisani ayu hawidani ayu nusran. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, orang tuanya yang menjadikan anak itu Nasrani, dan anak itu bisa menjadi Majusi. Orang tua yang mewarnai anak itu. Maka ayah bunda mohon maaf, kasihanlah kepada anak kita yang apabila dialog, Masya Allah, terbantahkan, mohon maaf, sampai anaknya bisa bicara. Mengapa? Karena tadi ayahnya mengaku lebih hebat, lebih tahu situasi, jadi nggak ada dialog. Jangankan kita, Pak. Nabi Ibrahim saja dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat mimpinya untuk menyembelih Ismail, itu pun dibuka dengan dialog. Inni arafil manami anni asbahuk fanzur madza tar. Wahai ananda tercinta Ismail, ayah mendapatkan wahyu lewat mimpi. Ayah menyembelih engkau, wahai Ismail. Ayah bunda, karena Ismail pribadi anak yang saleh dan dekat dengan ayahnya, yang ajak taat kepada Allah, membangun Ka'bah. Kedekatan hati Ismail kepada ayahnya membuat jawaban indah. If'al matu'man. Lakukan ayah. Masya Allah. Dan itu ujian keimanan saat Ibrahim
belum punya anak dan merindukan buah hati, alhamdulillah dikasih oleh Allah saat senang-senangnya, maka Allah ingin mengambil anaknya, yaitu Ismail. Ujian keimanan. Seakan-akan Allah mengatakan, ketika engkau berlebihan mencintai anakmu, aku uji engkau dengan anak. Harus disembelih, Pak. Begitu ya. Tapi lagi-lagi maaf, seorang ayah tidak otoriter, Pak. Ya, tidak satu arah saja, tapi dialog. If'al ma tu'mar. Bagaimana anak masalah ini? Bagaimana wahyu ini dari Allah? Ayah, kalau memang ini baik dan ini adalah wahyu, lakukan wahai ayah. Luar biasa. Maka warna anak kita adalah pendidikan orang tuanya. Ketika orang tuanya keras, maaf, anak kita akan keras dengan anak-anaknya kelak ketika dia berumah tangga. Ketika Anda mengajarkan kebohongan, maka anak pun, maaf, dia belajar bohong dari orang tuanya, kan begitu. Masya Allah. Ya, orang tuanya ngajarin kebohong. Adik sayang siapa di luar itu? Mah, itu tukang kredit, mah. Bilang sama tukang kredit itu, mama nggak ada, bilang ke pasar. Anak kita polos. Mohon maaf, Bu. Kata mama di kamar, mama di pasar. Ini kan mengajarkan kebohongan. Begitu ya. Ini ayah bunda yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka mohon izin ayah bunda yang dirahmati Allah, janganlah kita keras kepada anak kita. Kasihan warna hati. Kasihan masa depan mereka. Iya. Kalaupun kita berbuat salah, saya sudah mengatakan, aku kan bahwa melakukan kata maaf kepadanya. Saya salah, saya minta maaf. Saya salah, anakku, ayah salah, maafkan ayah. Demi Allah, anak akan dibanggakan oleh ayahnya. Saya mengkhawatirkan ayah ibu ketika anak kita ditanya mau jadi apa, dia bingung untuk mengatakan. Sedangkan yang lainnya, anak-anak yang lainnya ketika ditanya mau jadi apa, mereka banyak mengatakan mau jadi ayah. Tapi ketika anak kita ditanya mau jadi apa, dia bingung. Ketika ditanya mau seperti ayah enggak? Oh, rupanya ayahnya tidak ada di hati anaknya. Ngestak tuh hati. Sangat sakit hati luar biasa. Mengapa? Karena Anda telah menoreh keburukan di hati. Apakah karena kerasnya sikap ayah kepada anak? Begitu ya? Maaf, membentaknya, memukulnya, memakinya. Masya Allah. Sekarang kita baru merasakan bahwa anak itu adalah aset yang hebat dalam hidup kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, warisan yang hebat itu bukan harta. 4 yang dikatakan oleh Mutawalli Sya'rawi. Rezeki itu 4. Rezeki yang terendah adalah harta. Rezeki terendah adalah harta. Al-Quran tidak pernah mengemukakan bahwa harta itu mulia. Harta itu adalah ujian. Harta itu adalah musuh. Hancur rumah tangga karena harta banyak. Yang kedua, rezeki yang tertinggi adalah kesehatan. Dan yang ketiga, rezeki yang mulia adalah anak yang soleh. Luar biasa, anak yang soleh. Anak durhaka, penyakit bagi hati. Anak Anda dikeracin tuh, dikabur, Pak. Mohon maaf, kumpul dengan orang-orang di pinggir jalan, bertato, narkoba, pengguna narkoba. Baru kita menyesal. Karena sejatinya mereka ingin mendapatkan ketenangan. Pikiran bagi orang tuanya, penyakit bagi ibunya. Tapi mohon maaf sebaliknya ketika anak kita saleh, ya, lelah letih tubuh kita, bapak kerja di perusahaan nih, ya, pulang larut malam hujan deras di depan RSUD banjir sampai kita dorong motor yang terlihat hanya spion saja, Pak. Sakit dalamnya itu banjir, begitu ya. Masya Allah, pulang ke rumah demam. Istri mengatakan, ayah demam nih, besok nggak usah kerja lah. Ya mah, insya Allah, tapi mama aku masuk pagi. Udah nggak usah kerja lah, kata istri. Tapi tiba-tiba ketika mau tidur istirahat jam 6 pagi, Masya Allah, mau tidur, Pak, karena sakit, dapat telepon dari anak tercinta. Gitu ya, ayah gimana, sehat? Sehat sayang, ayah sehat. Kita bohong sama anak. Tapi untuk kebaikan anak kita. Ada apa sayang telepon pagi-pagi? Ayah mau ngasih tahu nanti ahad depan ayah datang ya ke pesantren ya. Ada acara apa sayang? Itu ayah wisuda. Alhamdulillah ayah, aku sudah hatam 30 juz ayah. Terima kasih ayah atas doanya.
Terima kasih ayah atas harta rezeki halalnya. Terima kasih ayah atas Ustaznya duha. udah panjang banget. Ayah terima kasih ayah sholat duha di kantor, menghadirkan wajah aku. Aku sudah hafal 30 juz ayah. Terima kasih. Air mata berai. Lalu kita katakan, Mah, bismillah. Pagi ini ayah akan ke kantor. Pagi ini kerja. Nggak ada sakit-sakitan. Anak kita hafal Quran. Anak kita sholat malam tahajud. Anak kita sholat duha. Anak kita puasa Senin Kemis. Anak kita berjuang habis-habisan agar ayah ibunya mendapatkan mahkota. Maka bismillah, ini obat bagi kita, kekuatan bagi jiwa kita. Mama, bismillah, saya sehat. Saya kerja hari ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Betapa anak soleh itu adalah kebanggaan bagi kita. Jangan lukai hati anak kita. Peluklah dia. Damailah dengan hati anak kita. Jadikan Anda adalah kebahagiaan bagi hati anak kita. Maka doa-doanya tidak akan pernah lepas dari anak kita. Insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz, saya jadi agak sedikit berderai air mata. Ustadz mohon maaf, ini waktunya kayaknya sudah ini. Ya, insya Allah. Mohon maaf, berkenan Ustadz untuk menutup sesi Ustadz ini, sesi pertama dengan doa khusus ini untuk seorang ayah dengan kelembutan dan ketaatan kepada Allah, supaya anaknya kita itu taat, lembut ya, kelembutan dan ketaat kepada Allah. Monggo Ustadz sekalian kita tutup sesi pertama ini Ustadz. Silakan Ustadz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa barik salim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, wahai yang maha menatap, wahai yang maha melihat, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau hadirkan kami rumah tangga yang sehat walafiat. Kami sehat, istri sehat, anak-anak sehat ya Allah. Nikmat tertinggi adalah hidayah-Mu. Anak kami sekolah di Fitrahania, terjaga keimanannya. Bersyukur rezeki pun alhamdulillah lancar ya Allah. Ya Allah, terkadang nikmat itu kami balas dengan mengkhianati-Mu. Kadang nikmat tersebut kami balas dengan maksiat kepada Engkau. Lahana ya Rabbana, Ramadan saat ini datang kepada kami. Ampuni sebusuk apapun hati ini ya Allah. Ampuni sekelam apapun pengalaman yang telah kami lakukan dahulu. Ampuni ya Allah jikalau kami menjadi ayah yang tidak sabar menghadapi kenakalan anak-anak kami. Terkadang nakalnya mereka bisa jadi skenario Engkau ya Allah, agar terhapus dosa-dosa ini. Dan kenakalan mereka adalah ujian kesabaran kami ya Allah. Karena mungkin salat kami jauh dari khusyuk, zakat infak sedekah kami masih tersisip sifat ria ya Allah. Belum ada pahala ibadah-ibadah. Allah ingin memberikan, Engkau ingin memberikan pahala besar lewat sabarnya anak-anak kami, lewat sabarnya menghadapi anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbana, jikalau durhakanya anak kami tersebab maksiat kami, ampuni ya Allah. Jikalau durhakanya anak-anak kami tersebab dosa-dosa kami ya Allah, ampuni ya Allah. Kami ingin berkumpul bersama anak-anak tercinta di surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ilahana ya Allah, hadirkan kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah, yang lisannya bertaburkan doa untuk kami ketika kami di alam kubur ya Allah. Jika kami sakit, mereka lah yang mendampingi kami. Bahkan ketika kami dalam sakaratul maut, anak-anak kami mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ayah, baca la ilaha illallah. Ayah, baca la ilaha illallah. Ayah,
terdengar di telinga ya Allah. Betapa mudahnya kami mengucapkan itu karena bimbingan lisan dari anak-anak kami. Sampai di alam kubur kami masih mendapatkan doa-doa dari anak-anak kami. Betapa bahagianya. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni jikalau kami sering tidak sabar menghadapi mereka. Ampuni jikalau mata ini sering melotot, akan memukul dia, bahkan membentak dengan suara keras. Hatinya terluka ya Allah, sampai anak kami masuk ke dalam kamar, nggak mau keluar. Bahkan ada yang stres ya Allah, menghadapi ayah yang keras. Ya Allah, ya Rabbana, lembutkan hati yang keras membatu ini. Beningkan hati yang kotor ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini perubahan bagi kehidupan kami ya Allah. Anugerahkan kami taubatan nasuha ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sesi pertama ini sudah kita rampungkan ya Bapak Ibu Ayah Bunda tercinta. Jadi kita alhamdulillah Ustadz Mardani sudah hadir ya, Bapak Dr. Mardani Magister Engineering sudah datang. Assalamualaikum Pak Mardani. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi selanjutnya ya baik. Selanjutnya saya serahkan kembali ke MC untuk melanjutkan sesi kedua dari Pak Dr. Mardani ya. Silakan saya serahkan ke Ibu Puspa ya tadi ya, atau Adik Puspa ini siswa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.